masuk di ruang Teams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bisa menggantikan waktunya ya. Kemarin saya mencoba menggeser di hari Jumat, ternyata banyak jadwal yang bentrok, baik saya maupun adik-adik sekalian. Dan saya coba geser hari Sabtu juga, ternyata adik-adik sekalian ada beberapa jadwal pengganti yang ada, sehingga hari Minggu inilah saya bisa mendapatkan jadwal yang bisa digunakan. Hari ini pengganti perkuliahan 17 Agustus yang kemarin kita sama-sama libur kemerdekaan, dan akan saya gunakan untuk menjelaskan garis besar isi perkuliahan, kemudian kontrak kuliah, kemudian tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh adik sekalian dalam 14 kali tatap muka. Nah, sebelum kita mengawali perkuliahan tentang kontrak kuliah, ada baiknya kita mencoba mempelajari atau mengetahui sebenarnya kuliah evaluasi perencanaan itu untuk apa ya, dan mengapa adik sekalian sebagai seorang calon perencana itu harus mempelajari tentang evaluasi. Kalau adik sekalian masih mengingat siklus perencanaan ya, dari yang paling sederhana, POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling, kemudian sampai yang lebih kompleks ya, ada mulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data, sampai proses hingga menetapkan rencana, dan pasti ada bagian untuk adik sekalian mengevaluasi. Nah, dari situ kita menjadi tahu bahwa evaluasi itu sangat penting perannya dalam sebuah siklus perencanaan maupun dalam siklus pembangunan. Nah, konteks evaluasi itu adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan, proses perencanaan, dan pelaksanaannya itu bisa menghasilkan output, outcome, dan impact yang optimal, atau bisa menghasilkan hasil pembangunan yang optimal. Nah, sebagai seorang perencana, biasanya output, outcome, dan impact itu pasti akan menetapkan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan. Nah, terkadang adik sekalian itu tidak secara tepat menempatkan unsur-unsur output, outcome, dan impact secara semestinya ya. Masih banyak sekali yang tertukar antara outcome dan impact, sehingga mempelajari evaluasi itu dalam konteks untuk memperkuat keterampilan adik-adik sekalian ya, melengkapi keterampilan adik sekalian sebagai seorang perencana ya, perencana wilayah dan kota. Dan secara umum harapannya adik-adik sekalian itu bisa menerapkan ya pengetahuan dasar pada mata kuliah evaluasi perencanaan itu dalam dalam konteks yang lebih luas ya. Bisa untuk evaluasi yang sifatnya sektoral maupun evaluasi yang sifatnya keuangan ya. Jadi ini sekalian harapannya apa? Bisa melakukan evaluasi terhadap rencana tata ruang, bisa mengevaluasi terhadap rencana sistem transportasi, bisa melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana sektoral yang lain. Nah, itu harapan kami dalam mata kuliah evaluasi perencanaan.
Nah, kami dalam rangka mencapai hal tersebut, maka tidak hanya memberikan keterampilan yang sifatnya praktis, tetapi juga memberikan satu dasar pengetahuan, ya, sehingga bisa menjadi dasar adik-adik sekalian untuk melakukan tindakan evaluasi. Ya. Tindakan evaluasi itu secara proses itu hampir sama dengan adik sekalian melakukan tindakan perencanaan. Ya. Evaluasi itu pasti diawali dengan satu persoalan evaluasi. Misalnya apa? Misalnya adik sekalian dalam contoh kehidupan sehari-hari misalnya yang paling sederhana, kuliah di PWK. Semua itu pasti memiliki rencana, ya. Kuliah di PWK, capaiannya adalah lulus tepat waktu, IPK-nya di atas 3,5 misalnya. Jadi lulus tepat waktu dan cum laude. Nah, proses untuk mencapai target tadi, ya, itu kan harus diawali dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester ke-8 nanti. Nah, di semester 1 itu ada proses evaluasi terhadap capaian adik sekalian. Nah, biasanya di mana? Biasanya saat adik sekalian itu melakukan ujian akhir mata kuliah, kemudian adik sekalian mendapatkan nilai. Ya. Nilai di sini adalah satu ukuran yang bisa menggambarkan kinerja adik sekalian semester per semester. Nah, saya yakin begitu adik sekalian mendapatkan nilai pada akhir semester, itu pasti akan sering bertanya, kenapa ya saya kok dapat nilai sekian? Itu tercermin dari setiap WA mahasiswa yang masuk ke setiap dosen di akhir pengumuman nilai. Pak, saya kok dapat nilai sekian, padahal saya sudah melakukan A sampai Z terkait dengan mata kuliah tersebut. Saya merasa ujian saya bisa, saya merasa tugas saya kerjakan dengan baik. Tapi kondisinya seperti itu. Biasanya kan pasti ada respon dari dosen. Ini loh kelemahan kamu A, B, C, D, E, dan Z misalnya. Kemudian kalian bertanya, Pak, bisa nggak saya memperbaiki? Ada dosen yang memberikan kesempatan, ada dosen yang bisa nanti semester depan. Artinya kalian harus ngambil mata kuliah lagi di semester depannya. Ya. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki kinerja perkuliahan adik-adik sekalian, sehingga harapannya apa? Target yang 3,5 itu bisa tercapai. Nah, itu adalah sebuah tindakan evaluasi yang paling sederhana yang adik-adik sekalian lakukan. Nah, kemudian adik-adik sekalian itu dalam kegiatan studio pasti dihadapkan pada pemilihan alternatif rencana. Setelah proses analisis dan sebagainya, kemudian adik sekalian membuat alternatif A, alternatif B, alternatif C, alternatif D, dan seterusnya. Adik sekalian, setelah dihadapkan pada alternatif, pasti pada tahapan untuk memilih mana alternatif yang paling sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Nah, saat adik sekalian melakukan penilaian, sebenarnya adik sekalian juga melakukan evaluasi, ya. Evaluasi untuk memilih yang terbaik. Dia dinamakan sebagai conformance analysis. Nah, pertimbangannya banyak. Misalnya dalam rencana itu ada pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, pertimbangan lingkungan, pertimbangan kemampuan fiskal pemerintah dan sebagainya. Kemudian alat yang digunakan macam-macam, misalnya ada sekali menggunakan metode scoring, misalnya alternatif A, aspek sosial. Oh, kalau alternatif A dilakukan, potensi resistensi masyarakat rendah, skornya tinggi.
Aspek lingkungannya, oh dia tidak memberikan tekanan lingkungan yang berarti, skornya tinggi. Aspek ekonomi, oh dia akan memberikan multiplier efek yang tinggi, skornya tinggi lagi. Kemudian aspek kapasitas fiskal, oh ternyata pemerintah ada keterbatasan untuk membiayai, skornya rendah. Alternatif B, C dan seterusnya dilakukan proses penilaian. Nah, kemudian setelah itu sekarang membuat ranking. Alternatif yang rankingnya skornya paling tinggi, dia masuk ranking yang paling baik dan dia biasanya akan menjadi rencana yang terpilih. Nah, itu dinamakan conformance analysis. Ada juga pendekatan yang lebih kompleks. Ya, misalnya apa? Ada sekalian menggunakan cost benefit analysis atau ada sekalian menggunakan cost effectiveness analysis untuk menilai mana pilihan-pilihan alternatif yang paling sesuai untuk hadirin sekalian terapkan. Nah, selain selain evaluasi yang dilakukan sebelum rencana itu diterapkan, ada sekalian juga bisa melakukan evaluasi terhadap rencana yang sudah diimplementasikan. Itu dinamakan sebagai ex post analysis, ex post evaluation. Ya. Pendekatannya sama. Jadi sekarang bisa menggunakan serangkaian indikator untuk menilai pelaksanaan dari rencana tersebut. Nah, setelah dari sekalian menilai, maka dari sekalian akan tahu, oh ternyata dalam 1 tahun seharusnya rencana A itu bisa menghasilkan output apa, bisa memberikan manfaat apa, bisa memberikan dampak apa. Nah, kemudian dalam proses analisis, oh ternyata outputnya itu hanya tercapai 30%. Manfaatnya belum tercapai, dampaknya belum tercapai. Nah, sekarang kemudian akan bertanya, apa nih harusnya 100% kok cuma tercapai 30%, apa penyebabnya? Nah, setelah sekarang melakukan proses penilaian secara objektif tadi dan mengetahui akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian hasil pembangunan, sekarang kemudian melakukan sintesa. Ya. Gimana nih supaya hambatan-hambatan tadi itu bisa diminimalisir sehingga target 100% itu bisa dicapai di tahun kedua. Dari situ sekarang mendapatkan menghasilkan apa? Rekomendasi untuk peningkatan atau perbaikan pelaksanaan rencana. Ya. Jadi semangat dasar evaluasi itu adalah melakukan tindakan perbaikan atas program, atas kebijakan maupun proyek, ya. Sehingga dari sekalian bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, pertanyaannya gini, apakah evaluasi itu dapat dilakukan tanpa satu acuan? Tentu ada yang bisa menjawab, oh ada bisa Pak, oh harus pakai acuan Pak. Nah, saya memiliki sudut pandang yang namanya evaluasi itu harus acuannya jelas. Ya. Kalau evaluasi acuannya nggak jelas, maka tindakan perbaikannya untuk apa? Ya, sehingga evaluasi itu konteksnya perencanaan ya, harus didasari pada satu produk perencanaan yang ada, yang sudah memiliki satu legalitas. Nah, terkadang produk perencanaan itu
tidak bisa memberikan ruang yang cukup untuk evaluator itu melakukan evaluasi, ya. Karena apa? Oh, ternyata sulit sekali nih kita menentukan apa objek-objek yang harus dievaluasi. Apa kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, ya. Karena terkadang banyak sekali produk perencanaan yang dia tidak memiliki satu ukuran yang kuantitatif. Sering sekali kita terjebak pada rencana dengan teks yang yang utopis tanpa kita tahu apakah teks yang utopis itu bisa menjawab persoalan, teks yang utopis itu bisa memiliki satu ukuran yang pasti. Dan kemarin dari diskusi dengan teman-teman adik di kelas yang lain, itu ada yang bisa menyampaikan dengan baik kriteria yang dia gunakan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun itu adalah rencana yang baik. Nah, saya nggak tahu di kelas ini apakah juga memiliki satu pengalaman yang sama dengan kelas-kelas yang lain. Ya, di kelas lain dia menjawab, saya tanya, kamu tahu nggak rencana itu apa? Mereka menjawab, Pak, rencana itu adalah satu tindakan secara sadar untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat ini dan menyelesaikan potensi persoalan yang akan muncul di masa mendatang apabila tidak ada upaya-upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan untuk memastikan bahwa keadaan yang lebih baik itu akan tercipta di masa mendatang. Nah, definisi yang secara teoritik tersebut, kemudian saya coba tarik. Coba kamu definisikan tujuan perencanaan dari studio kalian. Beberapa menjawab, oh tujuannya mewujudkan kecamatan X sebagai pusat pengolahan hasil pertanian misalnya. Kemudian saya tanya, apa ukuran keberhasilan dari kecamatan X sebagai sebagai pusat pengolahan komoditas pertanian? Ada yang tidak bisa menjelaskan kelompoknya, ada kelompok yang bisa menjelaskan, oh ini lupa ukurannya, kecamatan X tersebut, dia bisa disebut sebagai pusat pengolahan dan akan tercapai pada tahun ke-20 misalnya atau tahun ke-10 dengan ukuran di tahun ke-10 itu ada satu atau terbangun satu pusat pengolahan komoditas pertanian, jagung, pusat pengolahan komoditas pertanian padi, komoditas pengolahan pertanian ketela pohon yang mampu memberikan satu nilai tambah ya, kepada setiap petani yang terlibat dalam proses produksi. Kemudian saya pancing, itu apa namanya? Mereka bingung. Nah, setelah jelaskan, oh itu ada ternyata output. Kemudian saya tanya, outcome-nya apa? Nah, saat tanya outcome, impact, perspektif mereka masih banyak yang terbalik. Nah, saya pengen tahu nih, di kelas ini, kalau misalnya ada satu rencana dengan output
terwujudnya pusat pengolahan komoditas pertanian, kira-kira outcome dan impact-nya apa? Silakan kalau ada yang mau menjawab untuk diskusi. Silakan. Oh, saya tunjuk aja, ya saya tunjuk. Arnoldus, silakan. Arnoldus. Kalau ada output berupa terwujudnya pusat pengolahan komoditas pertanian di Kecamatan X, kira-kira outcome-nya apa? Silakan, Arnoldus. Hadir nggak Arnoldus? Oke, saya tunggu sampai 15 detik. Kalau nggak respon, absennya saya coret. Silakan, Arnoldus. Oke, nampaknya Arnoldus tidak di tempat ya. Saya dengan hati akan coret nama Arnoldus. Giovanni ada nggak Giovanni? Ya, Pak. Pak. Betul dengar. Oke, silakan Mas Giovanni. Kalau ada sebuah rencana yang punya output adalah terbangunnya kawasan pengolahan komoditas pertanian, kira-kira outcome-nya apa? Silakan Mas Giovanni. Menurut saya, Pak, peningkatan pendapatan pertanian, Pak. Petani, Pak, Gimana? maksudnya. Peningkatan pendapatan petani, Pak. Meningkatkan pendapatan petani. Iya. Kenapa itu sebagai outcome? Karena adanya produktivitas yang naik secara bertahap, Pak. Adanya produktivitas yang naik. Iya, Pak. Oke, sekarang coba kita gali dulu. Pinsila, silakan Pinsila. Iya, Pak. Kira-kira
outcome dari terbentuknya atau terbangunnya pusat pengolahan hasil pertanian itu apa? Bisa Silakan. menambah lapangan pekerjaan juga Pak bagi para warga di sekitarnya. Menambah lapangan pekerjaan. Kemudian Juliana Manurung, coba. Hadir, Pak. Apa outcome-nya? Untuk outcome-nya sendiri lebih kepada sebagian orang terfasilitasi oleh adanya, misalnya Pak, kalau misalnya output-nya itu gudang pengolahan, berarti outcome-nya itu ada sebagian pekerja ataupun orang yang terfasilitasi oleh adanya gudang pengolahan, seperti itu Pak. Adanya orang yang terfasilitasi dalam bidang pengolahan. Oke. Nah, sekarang kita coba dudukan nih terlebih dahulu. Sebenarnya outcome itu apa sih terminologinya? Ada yang tahu nggak terminologi outcome? Nah, outcome itu sebenarnya adalah manfaat yang sifatnya langsung. Ya. Jadi kalau misalnya ada pabrik, ya, pengolahan hasil pertanian, maka manfaatnya apa? Terciptanya produk-produk turunan dari komoditas-komoditas pertanian setempat. Parameternya apa? Ya, parameternya misalnya komoditas turunan dari jagung, ya. Tercipta tepung jagung, tercipta keripik jagung, tercipta sereal jagung, terolahnya komoditas-komoditas lokal, ya. Parameternya apa? Parameternya adalah produksi pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan sebesar sekian ton per hektar per tahun, sekian ton per tahun. Itu adalah outcome. Nah, dalam proses produksi pengolahan komoditas tadi, dia butuh input tenaga kerja. Ya, berarti apa? Terciptanya lapangan kerja baru. Parameternya apa? Sekian pekerja per sekian kilogram atau sekian ton produk turunan. Dan kemudian impact. Ada yang tahu impact itu apa? Saya tunjuk Raihan Nadif. Raihan Nadif. Iya, Pak. Impact itu apa, Mas Rehan? Manfaat jangka Atau panjang, kamu Pak. berikan contoh langsung, ya. Tadi dari terwujudnya pengolahan produk pertanian sebagai output dan terolahnya komoditas pertanian sebagai outcome, maka impact-nya apa? Terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Contohnya aja. Contohnya tuh terwujudnya pertumbuhan ekonomi wilayah, Pak. Ekonomi wilayah. Oke. Kalau saya tanya, impact itu artinya apa sih sebenarnya, Mas Rehan? Impact itu jangka panjangnya Pak yang dirasakan. Jangka panjang yang dirasakan. Memang jangka pendek nggak ada?
Pendek tadi outcome, Pak. Berarti ya kalau impact pasti jangka panjang. Iya, Pak, setahu saya. Oke, yang lain juga sepakat bahwa impact itu jangka panjang. Baik, kita coba cermati lagi ya. Kalau kita menggunakan terminologi impact, ya, saya masih yakin beberapa mahasiswa itu begitu ada kata impact itu pasti konotasinya lingkungan, ada yang positif, ada yang pertama konotasinya adalah lingkungan, yang kedua positif dan negatif. Betul nggak dugaan saya? Kelihatannya betul, karena di kelas lain juga masih seperti itu. Jadi kalau kita lihat terminologi, ya, sebenarnya impact itu adalah perubahan keadaan akibat sebuah tindakan. Merencana itu adalah sebuah tindakan yang disengaja. Jadi impact dalam konteks rencana adalah perubahan keadaan yang terjadi apabila rencana itu diimplementasikan. Nah, artinya kalau diimplementasikan, maka impact-nya itu bisa dalam jangka pendek. Contohnya misalnya, pemerintah Kota Semarang membuat rencana tentang sistem transportasi massal. Ya. Outputnya apa? Terwujudnya sistem transportasi massal dalam bentuk misalnya bus rapid transit, atau nanti yang sedang dicita-citakan terbentuknya tram yang mengitari Kota Semarang. Nah, manfaatnya apa kalau misalnya ada BRT? Maka biaya transportasi bisa lebih mudah, lebih rendah. Biaya transportasi masyarakat lebih rendah. Kemudian perubahan keadaan yang diharapkan itu apa? Adanya peralihan penggunaan moda pribadi menjadi menggunakan moda angkutan umum. Itu impact dari kebijakan penyediaan angkutan umum, ya. Jadi kita bisa menggunakan teori perubahan, ya. Teori perubahan nanti akan dijelaskan oleh Bu Santi pada pertemuan ke-6. Nah, teori perubahan itu sebenarnya apa? Kerangka kerja logis kita yang kita gunakan untuk mengevaluasi. Jadi kalau ada angkutan umum yang layak, yang aman, yang nyaman, maka masyarakat akan menggunakan angkutan umum sebagai moda pribadi utama. Kalau masyarakat sudah menggunakan moda angkutan umum, maka akan ada perubahan perilaku penggunaan kendaraan bermotor di Kota Semarang. Nah, itu outcome-nya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap transportasi umum. Impact-nya adalah perubahan pola pergerakan atau pola mobilitas masyarakat dari pribadi ke angkutan umum. Itu jangka pendek. Nah, jangka panjang apa? Karena masyarakat sudah menggunakan angkutan umum sebagai prioritas moda, maka perubahan yang diharapkan lagi apa? Menurunnya emisi gas buang dari kendaraan yang melintas di Kota Semarang. Kalau emisi gas buang itu menurun, maka dampaknya apa? Pengurangan efek gas rumah kaca. Kalau efek gas rumah kaca itu turun, maka keterkaitannya apa? Peningkatan kualitas iklim mikro di Kota Semarang. Nah, kualitas iklim mikro
efek gas rumah kaca itu adalah dampak dalam term atau dalam masa waktu yang panjang. Ya, jadi dampak itu tidak harus kalian konotasikan dengan jangka pendek, jangka panjang, tidak harus kalian konotasikan selalu dengan lingkungan. Dampak itu adalah perubahan keadaan akibat sebuah tindakan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan misalnya apa? Musibah. Musibah itu pasti ada dampaknya. Ya. Misalnya Kota Semarang. Ya. Kota Semarang itu dia terkena banjir bandang misalnya. Maka di situ akan ada perubahan keadaan. Perubahannya apa? Misalnya morfologi sungai berubah. Kemudian perilaku orang yang bertempat tinggal di dataran banjir itu juga mengalami perubahan. Ya, perubahannya apa? Biasanya dia memanfaatkan lahan langsung untuk meletakkan rumah, dia kemudian membangun rumah dengan struktur panggung, sehingga kalau terjadi banjir, aset-aset penting yang ada di rumahnya itu tidak mengalami kerusakan. Ya, itu dampak. Kemudian misalnya kalau pemerintah Kota Semarang menetapkan kawasan Gajah Mada, kawasan Pemuda, kemudian kawasan Pandanaran sebagai CBD. Ya. Outcome-nya apa? Outcome-nya ya meningkatnya investasi sektor retail, sektor perkantoran di Kota Semarang. Perubahan yang diinginkan apa? Kalau investasi retail itu meningkat, maka harapannya apa? Harapannya ada pertambahan pendapatan asli daerah. Dari apa? Dari sektor pajak dan sebagainya. Jangka panjangnya apa? Karena ada peningkatan pertambahan pendapatan asli daerah, maka akan menyebabkan peningkatan kemampuan pembiayaan publik Kota Semarang. Nah, itu adalah cerita outcome dari sisi kebijakan tata ruang. Dia bisa meningkatkan investasi dan dia bisa memberikan perubahan terhadap kemampuan fiskal Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas tentang terminologi penting dalam evaluasi, output, outcome, dan impact. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan kepada deskripsi pembelajaran ya. Nah, untuk mencapai apa yang diharapkan ya di perkuliahan ini, apa yang diharapkan itu ada 4 ya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, prinsip dasar, serta etika dalam evaluasi. Kemudian yang kedua, menyusun proposal evaluasi, menerapkan metode dan teknik evaluasi yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan evaluasi ya terhadap kebijakan program pembangunan secara objektif ya. Secara objektif ini adalah etika seorang evaluator dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi.
Nah, untuk mencapai 4 tujuan pembelajaran tadi, maka nanti dalam perkuliahan selain kita melakukan proses tatap muka, diskusi kelas, adik-adik sekalian juga akan dilengkapi dengan proses penugasan ya untuk memperkuat keterampilan adik-adik sekalian untuk melakukan tindakan evaluasi. Nah, intisari dari evaluasi itu sebenarnya apa? Sebenarnya kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan kenyataannya. Ya, jadi kita menilai kesenjangan antara cita-cita dengan pelaksanaan. Nah, dari kesenjangan tersebut nanti adik sekalian akan bisa mengukur kinerja output, mengukur kinerja manfaat, dan mengukur kinerja dampak. Nah, dari mana? Misalnya, dalam dokumen perencanaan, pada tahun kelima, targetnya adalah investasi yang masuk ke kecamatan X adalah Rp1.000 misalnya. Tapi kenyataannya investasi yang masuk sampai tahun ke X tadi hanya 450. Maka dari sekalian bisa memberikan penilaian kinerja outputnya. Oh, sampai tahun ke X tadi ternyata kinerja output atau capaian program hanya 45%. Yang outcome juga sama. Outcome itu pasti sudah didefinisikan dalam adik sekalian merumuskan rencana ya output dan impact. Outcome dan impact. Nah, artinya dengan cara yang sama adik sekalian itu bisa memberikan satu gambaran secara kuantitatif terkait dengan kinerja pelaksanaan dari program, kebijakan, rencana maupun proyek yang ada di satu institusi tertentu. Nah, pada saat adik-adik sekalian itu mengukur kinerja dari capaian hasil pembangunan, adik sekalian itu sebenarnya melakukan apa? Melakukan tindakan monitoring. Nah, evaluasinya di mana? Evaluasinya saat adik-adik sekalian melakukan pendalaman terhadap temuan-temuan capaian tadi. Jika adik-adik sekalian itu mengembangkan pertanyaan, mengapa kinerja investasi itu hanya 45%. Nah, pertanyaan tersebut kemudian kan dilanjutkan dengan satu rangkaian secara sadar, oh saya akan melakukan proses verifikasi ya melalui wawancara dengan para pelaku ekonomi yang bisa menggambarkan apa alasan dibalik rendahnya minat investasi di Kota Semarang. Nah, disusunlah proposalnya. Proposalnya ada tujuan evaluasi, sasaran evaluasi dan sebagainya, kemudian log frame-nya atau kerangka kerja logisnya, kemudian instrumen pengumpulan data dan sebagainya. Ada sekarang ke lapangan. Kalau yang mau wawancara boleh, menggunakan data sekunder dari publikasi institusi tertentu juga boleh. Semuanya bebas dilakukan. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah diri sekalian menjaga objektivitas terhadap data yang kalian kumpulkan. Ya. Maka evaluasi yang baik itu adik sekalian diharapkan bisa tercapai. Nah, evaluasi yang baik itu menggunakan beberapa parameter ya. Evaluasi yang baik itu harus jelas. Evaluasi yang baik itu harus terukur. Evaluasi yang baik itu harus dapat
lakukan. Evaluasi yang baik itu harus relevan dengan objek yang dievaluasi. Evaluasi yang baik itu harus clear, clear, relevan, kemudian ekonomik, ya, harus memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang paling optimal. Kemudian A-nya itu attainable, M-nya itu measurable, ya. Clear, relevan, economic, attainable, dan measurable. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dasar adik sekalian dalam melakukan evaluasi. Nah, kalau itu dilakukan secara objektif, maka adik sekalian sudah bisa mencapai CPMK yang ketiga tadi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, nanti ada 2 strategi, ya, kuliah secara tatap muka dan penugasan. Nah, kuliah secara tatap muka pun nanti ada bagian-bagian di mana adik sekalian itu harus berlatih untuk menerapkan setiap tahapan evaluasi, ya. Senin minggu depan, adik sekalian sudah harus memanfaatkan waktu yang ada untuk merumuskan kerangka kerja evaluasi. Ya, sehingga per hari ini adik sekalian sudah harus memiliki kelompok-kelompok maksimal 5 orang yang akan bertanggung jawab untuk menyusun tugas besar tentang evaluasi. Hasil tugas besarnya itu nanti akan dikumpulkan di minggu ke-14 sekaligus dilakukan penilaian akhir terhadap tugas besar tadi. Nah, kalau tugas individu ya sifatnya prerogatif dari masing-masing dosen pengampu, ya. Ada yang memberikan tugas individu dalam bentuk kuis, ada yang memberikan tugas individu dalam bentuk review literatur. Itu semua adalah hak prerogatif dari setiap dosen pengampu mata kuliah ini. Kemudian ada tugas yang sifatnya kelompok 4-5 orang. Kebetulan kelas ini ada berapa ini kelas ini? Kelas ini ada 50, ya. Jadi ada 10 kelompok yang temanya berkaitan dengan tema program-program pembangunan di Kota Semarang. Nah, kenapa saya pilih Kota Semarang? Supaya diri sekalian itu memiliki kesempatan untuk belajar mengumpulkan data dari sumber secara langsung. Ya, kelihatannya sepele ngumpulin data, tapi kalau diri sekalian nggak cermat, maka data yang harusnya terkumpul itu menjadi tidak bisa diperoleh, sehingga diri sekalian tidak bisa menjelaskan secara bermakna, ya, hasil evaluasinya. Nah, format laporannya itu terdiri atas 4 bagian utama, ya. Ada kerangka kerja logis atau rancangan teori perubahan, kemudian indikator dan metode yang digunakan untuk evaluasi, analisis terhadap temuan-temuan yang ada, ya. Kemudian bagian penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan rencana atau program. Nah, objek evaluasinya itu saya berikan kebebasan bagi diri sekalian. Kalau ada yang mau mengevaluasi secara ex ante, itu juga boleh. Misalnya RPJMD Kota Semarang, ya.
kan dia mulai berlaku 2024 sampai 2029. Nah, sekarang kan masih 2026, artinya masih ada 3 tahun lagi yang mau diselesaikan. Nah, ada sekarang bisa melakukan ex ante untuk memprediksi apakah program-program RPJMD itu akan tercapai di akhir tahun atau di akhir masa jabatan dari pimpinan daerah. Atau adik sekalian boleh melakukan evaluasi terhadap program sektoral. Misalnya tadi tentang transportasi umum. Ya. Silakan adik sekalian melakukan evaluasi terhadap pelayanan BRT atau kinerja layanan BRT koridor 1 untuk satu kelompok misalnya. Oh, saya juga pengen tertarik untuk sektor transportasi, Pak. Silakan. Kalau mau mengeksplorasi koridor-koridor yang lain. Intinya, sepanjang temanya sama, judulnya sama, maka lokasinya tidak boleh beririsan. Kemudian ada yang tertarik, oh kayaknya tema tentang infrastruktur dasar bagus nih. Ada sekarang bisa melakukan evaluasi terhadap program penyediaan air bersih masyarakat di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani oleh sistem perpipaan PDAM. Nah, ini misalnya, oh ada 3 kelurahan Pak, ada 3 kecamatan Pak. Silakan pilih kecamatan tertentu, ya itu bebas, dan silakan pilih satu kelurahan dari kecamatan tersebut yang bermasalah dengan air bersih dan ada programnya. Itu silakan adik sekalian bisa pilih ya. Jadi tema tugas ya, berkaitan dengan PWK, topiknya silakan kalian pilih di tiap kelompok. Tapi yang jelas hari ini ya kalian sudah harus menetapkan daftar kelompoknya dan juga memiliki satu gambaran jenis objek evaluasinya apa. Sehingga nanti di minggu kedua saat adik sekalian itu berdiskusi dengan Pak Mariono, adik sekalian bisa memanfaatkan momen tersebut untuk merumuskan kerangka kerja logis evaluasi. Ya. Artinya apa? Pertemuan kedua adik sekalian sudah punya kredit untuk tugas besar. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertemuan dengan saya terkait dengan pengumpulan data dan penyusunan proposal. Adik sekalian sudah memiliki kredit setidaknya 30% dari tugas besar adik sekalian. Nah, nanti pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, silakan manfaatkan momen tersebut untuk bertanya. Ya, bertanya terkait dengan kontekstualitas objek evaluasi dengan materi yang sedang dibahas. Nah, kalau pertemuan kedua, saya bisa garansi bahwa semuanya konteks, semuanya relevan. Karena apa? Yang namanya melakukan evaluasi itu pasti butuh kerangka kerja logis evaluasi. Entah itu di angkatan bersenjata, entah itu di kepolisian, entah itu di sektor-sektor pemerintah yang lain. Semuanya itu pasti akan diawali dengan merumuskan log frame. Ya. Karena apa? Dengan log frame yang baik, ya, lintasan kritis untuk mencapai hasil akhir evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut itu akan lebih mudah dilakukan. Nah, kemudian nanti di pertemuan ketiga, adik sekalian sudah nyicil poin yang kedua, merumuskan indikator dan parameter evaluasi. Nah, kemudian pertemuan keempat dengan saya, pertemuan kelima dengan saya, semua yang dicicil tadi itu kita kemas supaya dia bisa menjadi produk proposal evaluasi. Ya. Artinya apa? Dengan kita memanfaatkan waktu yang ada, dan kalian paksakan untuk bekerja, ya, walaupun tidak ada mood. Nah, penyakit mahasiswa itu
kalau nggak ada mood, pasti nggak mau melakukan tindakan tertentu. Mulai hindari ya. Karena apa? Kalau kita kerja hanya berdasarkan pada mood, kalian akan tergilas oleh perguruan tinggi yang lain yang dia memang performance untuk kerja mandirinya lebih bagus. Nah, kemudian bagian analisis nanti akan dicicil mulai pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, hingga pertemuan ke-13 ya. Pertemuan 10, 11, 10 atau pertemuan ke-4 dan ke-5 ya. Nanti akan dengan saya. Pertemuan 2, ke-3 dengan Pak Mariono. Pertemuan ke-6, 7 dengan Bu Santi Pawala Dewi. Pertemuan ke-8 dan 9 dengan Profesor Rina Kurniati. Pertemuan 10, 11 dengan saya. Pertemuan 12 sampai akhir dengan Pak Mariono. Jadi Pak Mariono nanti yang akan melakukan penilaian akhir terhadap tugas besar adik-adik sekalian. Tugasnya sederhana, ya. Bikin laporan itu nggak usah tebal-tebal. Yang penting isinya bisa dipahami oleh setiap orang yang membaca laporan evaluasi adik-adik sekalian. Nah, kriterianya apa? 1. Penguatan alasan-alasan evaluasi melalui serangkaian program pembangunan di Kota Semarang misalnya ya, itu kalian bisa dapatkan. Nah, kalau itu dilakukan ya justifikasinya, maka adik-adik mendapatkan poin 10% dari total nilai akhir. Dan seterusnya sampai adik-adik bisa merumuskan rekomendasi, maka nilai akhir yang optimal itu bisa diperoleh. Kemudian ini kriteria untuk komponen penilaiannya, ada partisipasi aktif ya, seperti yang saya catat tadi di bagian awal. Jadi Mbak siapa tadi? Winsila, kemudian Mas Rehan, sama Mas siapa tadi? Yang terakhir itu sudah nabung angka di atas rata-rata. Jadi kalau yang hadir di setiap pertemuan, itu setiap kehadiran akan saya kasih poin 70. Ya. Nah, karena aktif, ya, poin tersebut akan bertambah. Ya. Bisa jadi total nilai partisipasi itu bisa mencapai 85. Ya. Bayangkan kalau saya sudah punya 85 di tangan, kalikan dengan 25% nilai akhir dari sekalian, ada sekalian punya simpanan ya, simpanan nilai realnya adalah 25% dari 85 ya, atau sekitar 20-an poin, kan lumayan tuh. Kalau aktif terus, nggak modal tenaga, yang penting siap berdiskusi, poin untuk dapat A menjadi semakin terbuka. Kemudian ada hasil proyek, ini juga 25% dari total nilai akhir. Nah, ini yang akan menilai Pak Mariono di akhir pertemuan dan sifatnya final. Artinya setelah nilai dari Pak Mariono itu tidak ada nilai-nilai yang berkaitan dengan perubahan atau revisi dari tugas besar. Kemudian ada tugas kecil ya, bisa berupa kuis, bisa berupa literatur review dan sebagainya. Atau bisa berupa penerapan metode analisis, misalnya sekarang diberi PR, tolong nilai mana rencana yang terbaik dari sekian rencana yang ada.
dikasih data misalnya besarnya biaya itu berapa, kemudian besarnya waktu pelaksanaan itu berapa, nilai penggadaiannya berapa, dan sebagainya. Itu contoh untuk kuis yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kalau saya nanti kuisnya akan saya tempel di kulon. Ya. Artinya kuisnya itu akan kuis yang bersifat non tulis ya, non tulis tapi langsung mengerjakan kuisnya di kulon. Kemudian praktik penerapan metode ini nanti diwujudkan dalam bentuk tugas besar ya yang dipresentasikan pada pertemuan ke-14. Kemudian ada ujian tulis, ini sesuai dengan rencana yang ada. Nah, range penilaiannya itu di atas 80A, kurang dari 50E. Nah, kalau kalian datang terus tiap hari, nggak pernah bolos, maka nilai B itu akan ada di tangan adik-adik sekalian. Nah, kemudian ini agenda-agenda pertemuannya. Ya, hari ini penjelasan tentang kotak kuliah beserta tugas-tugasnya ya. Jadi sudah saya jelaskan tugasnya mengevaluasi program pembangunan di Kota Semarang ya, supaya kalian bisa berlatih untuk mengumpulkan data lapang, kreatif untuk mengumpulkan data lapang, atau memiliki satu kreativitas atau satu keberanian untuk mengumpulkan data dari institusi yang lainnya. Kemudian pertemuan kedua nanti dengan Pak Amar, ini berkaitan dengan kerangka kerja logis evaluasi. Pak Amar biasanya pakai pendekatan teori perubahan. Ya. Nanti silakan adik sekalian bisa pelajari mana yang lebih mudah dipahami antara membuat log frame dengan model asal, yaitu model grafik, ya, atau membuat dalam bentuk rangkaian teori perubahan. Ya, silakan nanti dipilih. Kemudian dari tugas-tugasnya membuat kerangka kerja logis evaluasi, ya. Kemudian pertemuan ketiga ini topiknya adalah perencanaan evaluasi. Pak Amar akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar penilaian dan penentuan indikator pelayanan. Indikator-indikator dari objek yang akan dievaluasi. Jadi ada indikator output, indikator outcome, dan indikator impact. Nah, prinsipnya clear, economic, attainable, kemudian terukur atau measurable. Itu harus dipegang ya. Jadi kalau misalnya membuat satu indikator tapi tidak ada ukuran secara kuantitatif, ya cari indikator yang ada ukuran secara kuantitatifnya. Nanti ada kegiatan di kelas, berlatih untuk menyusun log frame sesuai dengan tiap tema studio adik-adik sekalian. Kemudian pertemuan keempat ini tentang teknik dan pengumpulan data untuk kebutuhan evaluasi nanti dengan saya. Nanti ini sekedar memperkuat pengetahuan cara untuk mengumpulkan data yang efisien itu seperti apa, cara untuk mengolah data itu seperti apa, kemudian cara untuk memastikan bahwa datanya bisa diperoleh itu seperti apa. Dan gimana kita bisa menjamin bahwa data tersebut adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu berkaitan nanti dengan pertemuan keempat dengan saya. Pertemuan berikutnya, pertemuan kelima dengan Pak Amar, ya. Pertemuan berikutnya masih dengan saya, adik sekalian akan merangkai tugas dari Pak Amar di minggu kedua, tugas dari Pak Amar di minggu ketiga, dan tugas dari saya di minggu keempat, untuk digabung menjadi sebuah proposal evaluasi.
Jadi nanti sifatnya workshop. Jadi kalian akan saya minta ke depan ya untuk menjelaskan hasil rancangan proposal evaluasi yang sudah dilakukan. Nanti akan ada umpan balik di setiap kelompok. Dengan catatan kalau misalnya temanya sama, transportasi publik, ya umpan baliknya cuma satu. Misalnya dari yang presentasi misalnya ada 5. Karena pasti umpan balik dari saya akan sama. Kecuali topiknya beda. Nah, kemudian pertemuan ke-6 nanti ada mata kuliah dengan pokok bahasan teori based approach. Nah, ini nanti dengan Bu Santi ya. Jadi sekalian nanti penerapannya bisa dilakukan langsung ya dalam proses evaluasi. Ibaratnya seharusnya A kok menjadi B. Nah, itu pendekatan teori bisnis seperti itu. Kemudian dicari akar masalahnya. Sifatnya kualitatif. Kemudian ada penugasan berupa tersusunnya portofolio dari setiap mahasiswa dalam penerapan teori based evaluation. Kemudian masih dengan Bu Santi, ini masih metode secara kualitatif, ada participatory evaluation. Ya. Nanti ada tugasnya juga, ya. Semua bergantung pada kemauan dosen untuk melakukan pengukuran progres belajar atau tidak. Kemudian setelah itu ada UTS, materinya 1 sampai 6. Kemudian ada diajukan pertemuan berikutnya, minggu ke-9, itu dengan Profesor Rina Kurniati tentang metode analisis kualitatif multikriteria. Kemudian pertemuan 10 tentang DSAR. Kemudian masih dengan Prof. Rina, nanti ada metode evaluasi secara kualitatif, yaitu untuk mengukur dampak. Sudah kuantitatif, mengukur dampak. Ya. Kalau sudah kuantitatif artinya semuanya terukur, ya. Bisa pakai skala ordinal, bisa pula pakai skala rasio. Kemudian pertemuan ke-11 nanti dengan saya tentang evaluasi ekonomi. Nah, kebetulan nanti ada praktik praktisi pengajar ya dari alumni PWK yang kebetulan saat ini sebagai Deputy Director di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia itu seringkali melakukan evaluasi secara ekonomi maupun secara finansial dari setiap proyek-proyek yang akan di KPBU-kan. Jadi nanti ini bisa menjadi satu pengkayaan gimana sih praktik sebenarnya dari evaluasi. Kemudian pertemuan ke-12, minggu ke-12 atau pertemuan ke-11 dengan saya statistik untuk evaluasi. Ya. Kita bisa gunakan statistik univariat, kita bisa gunakan statistik multivariat untuk kebutuhan adik sekalian melakukan evaluasi. Dan sifatnya apa? Sifatnya hanya merecall kembali, ya, memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan adik sekalian tentang statistik ya, yang berada di semester 1 dan MAP yang berada di semester ke-4 kalau nggak salah. Kemudian 3 pertemuan terakhir dengan Pak Mar itu tentang evaluasi multikriteria secara kuantitatif, biasanya dengan pembobotan. Kemudian ada evaluasi dengan metode campuran, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian paparan tugas besar ya di minggu ke-15 atau pertemuan ke-14.
Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya minta tolong Kormat untuk membentuk kelompok. Satu kelompoknya 5 orang, ya. Plus mereka diminta untuk menetapkan tema yang akan digunakan untuk tugas besar. Baik, kurang lebihnya itu pengantar perkuliahan tentang evaluasi perencanaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.